Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba menggunakan tabel ya, atau JTable dalam Java. JTable ini biasa digunakan untuk menampilkan data ya. Jadi kemungkinan nanti data yang kita tambahkan itu bisa ditampilkan atau disimpan pada sebuah tabel ya. Nah, sehingga demikian mungkin kita bisa mengganti ya data yang kemarin yang sebelumnya text field di sebelah sini diganti menjadi sebuah satu tabel ya. Jadi kita bisa rubah text field ini menjadi sebuah tabel. Nah, langsung saja kita tambahkan JTable-nya di bagian palette. Ya, kita tambahkan tabelnya di bagian sini. Nah, ini adalah tabelnya lumayan cukup besar ya. Kita bisa atur ya supaya tabelnya ini menyesuaikan dengan jumlah data yang ada, karena di sini jumlah datanya ada 5. Ada nama, kelas, jenis kelamin, hobi, dan agama. Berarti di sini pun ya, di dalam tabel ini mempunyai 5 kolom juga ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa sesuaikan posisinya di bagian bawah button ya. Di bawah bagian button di sini ditampilkan, dan kemudian yang kemarin yang di sini yang text field ini kita hapus saja ya. Kita hapus, delete, dan diganti dengan menggunakan tabel ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, mungkin seperti ini saja ya. Kemudian untuk nama-nama kolomnya kita bisa ganti dengan klik kanan kemudian table content. Di bagian kolom pertama, nah, data pertama adalah nama, kemudian data yang kedua adalah kelas, kemudian data yang ketiga adalah jenis kelamin, kemudian yang keempat adalah hobi, dan yang kelima kita harus tambahkan insert dan agama. Nah, sudah ada 5 di sini. Tipenya objek saja ya, tidak perlu dirubah karena objek mungkin lebih universal ya. Jadi semua tipe data bisa masuk ke dalam sebuah tipe objek ya. Nah, kemudian untuk row-nya kita nolkan ya, karena belum ada datanya. Nanti datanya kita inputkan setelah program dijalankan ya. Kemudian kita coba close. Nah, harusnya di sini ada 5 kolom. Nah, ini untuk button tampilkan kita ganti ya, ganti menjadi tambah ya. Jadi nanti ketika kita klik tambah, maka nanti data yang ada di sini berpindah, nambah 1 data yang ada di dalam table ya. Nah, kita coba langsung saja ke bagian oh ya, tidak lupa untuk nama variabelnya, lupa ya. Nama variabelnya di sini table mahasiswa ya, table mahasiswa. Kemudian masuk ke codingan, search-nya. Nah, ini hasil, maka di sini semua error ya. Ini error karena tadi dihapus di bagian labelnya ya. Jadi di sini kita hapus kembali ya, karena nanti diganti dengan sebuah table model. Nah, yang pertama adalah kita menambahkan default table modelnya terlebih dahulu ya, di bagian public class ya. Di bawah public class ketikkan default table model ya. Nah, table model ini digunakan untuk menyimpan data ya, yang nantinya
akan ditampilkan ke dalam table ya. Nah, seperti ini. Mungkin nama default table modelnya adalah model. Jadi kita cukup manggil model si variabel model ini ya. Nah, dengan tipe datanya adalah default table model. Cuman di sini error karena itu harus kita import terlebih dahulu ya. Importnya di bagian sini di bawah package, import japax.swing table default table model. Nah ini diimport, kemudian dia otomatis dia akan mengextend ya. Kemudian di bagian bawah init komponen. Nah di sini itu kita harus tambahkan ketika program di running dijalankan, maka kita akan menyatukan table dengan modelnya ya, dengan cara model sama dengan ya default table model. Nah ini nanti si table akan istilahnya disesuaikan ya, atau dimasukkan ke dalam model ya, get table. Oh ya lupa, tadi nama tablenya bukan table tapi table mahasiswa. Ya, ada sekilas info ya tadi. Kemudian di sini table mahasiswa get table ya, untuk memasukkan ke dalam modelnya ya. Jadi bukan get table tapi get model. Get model. Nah, jadi nanti si table mahasiswa ini akan direpresentasikan menjadi sebuah model ya. Jadi kita cukup mengubah si model ini dan nanti si table pun akan ikut berubah gitu ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah kita menambahkan sebuah sintak di sini ya, karena nanti bagian variabel ini ya, variabel nama, kelas, jenis kelamin, hobi dan agama ini kita masukkan ke dalam sebuah objek ya. Nah, jadi kita harus buat dulu variabel objeknya ya. Jadi mungkin seperti ini ya. Jadi objek itu dalam bentuk array. Objek obj kemudian new. Nah, jadi kita membuat sebuah objek array ya, dengan datanya ada 5 ya, karena datanya ada 5 kita buat objek dengan 5 data ya, seperti ini. Dan kita masukkan masing-masing dari data-data variabel ini dimasukkan ke dalam objek sini ya, seperti itu. Pertama kita obj data yang ke 0 ya, karena array itu dimulai dari indeks ke 0. Kemudian di sini nama variabel yang pertama adalah nama ya. Nama berarti di sini variabel nama ya. Nah, jadi si data nama yang telah disimpan di variabel string nama ini kemudian dimasukkan ke dalam variabel objek. Walaupun sebenarnya kita bisa juga langsung seperti ini ya, langsung seperti ini. Nah, di sini misalkan nama sama dengan, nah seperti ini juga bisa ya, cuman supaya kita nyambung dengan sebelumnya ya. Nah, obj sama dengan nama tuh, kemudian yang kedua obj yang ke satu, maaf, kemudian kelas ya. Nah, terus obj dengan indeks kedua adalah, yang kedua itu adalah jenis kelamin, ya, variabel jenis kelamin.
Terus yang ketiga hobi dan agama ya. PC 3 hobi. Terus kemudian yang indeks keempat adalah agama. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita masukkan ke dalam sebuah objeknya, kemudian kita tampilkan ke dalam barisan tabelnya ya dengan cara add row. Ya, kita panggil model dot add row ya. Dan yang ditambahkan adalah objeknya, objek ya, objek yang tadi di sini. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah model yang telah kita buat tadi di sini ya. Nah, ini jadi yang telah disesuaikan dengan tabel mahasiswanya ya. Kemudian kita coba running. Nah, kita namain misalkan yang pertama Udin kelas C11 laki-laki memasak bermain musik, pilih agama Islam, tambah. Nah, maka data pun masuk ya, seperti itu. Kemudian kalau pengen data yang kedua, kita ubah lagi di sini mumun itu ya, misalkan J12 perempuan, hobi olahraga Islam, tambah. Nah, maka seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan menambahkan ya. Kemudian kalau misalkan cara menghapus. Nah, kalau cara menghapus berarti kita harus tambahkan satu tombol di bagian sini dengan tombol hapus ya. Kemudian nama variabelnya kita ganti button hapus. Oke. Kemudian double klik. Nah, maka fungsinya terbentuk, fungsi baru button hapus action. Kemudian di dalam sini kita tambahkan model dot ya, untuk menghapus fungsi perintahnya adalah remove row ya. Remove row dengan apa yang dihapus adalah yang kita pilih, table dot get cell like that, selected row ya. Nah, seperti ini karena error karena harusnya table mahasiswa ya. Tadi nama itunya adalah mahasiswa, jadi harus disesuaikan. Nah, ini adalah perintah untuk menghapus satu baris dari baris yang kita pilih ya. Kita coba tes. Udin C11 laki-laki memasak, pilih agama Islam, tambah. Kemudian kalau misalkan mumun C12 perempuan olahraga, tambah. Nah, misalkan kita pengen menghapus si mumun, kita klik, nah maka terhapus ya. Kemudian Udin juga dihapus. Nah, kalau misalkan tambah lagi, nah maka bisa seperti ini ya. Nah, mungkin seperti itu untuk misalkan kita menggunakan tabel ya. Nah, mungkin untuk video kali ini mungkin seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.